Kampung Pulau sudah dikasih kemudahan dan sebagainya, tapi masih ada aja perlawanan bagaimana? Kita nggak bisa pilih, makanya kamu lihat aja anak-anaknya diajarin maksa untuk saya menyetujui, makanya saya marah. Jadi kita nggak bisa mendidik warga kita, memaksakan kehendak tanpa kita tahu masalahnya. Makanya saya marah sama orang tua gitu loh. Saya udah jelaskan, masih ngotot nggak kasih saya lewat, seolah-olah saya harus menyetujui Pak Ginting pasti kembali baru mau pergi. Nggak boleh didik anak-anak seperti itu. Sama kayak Kampung Pulau, dia minta kami siapkan rusun dekat sana. Lalu kami nggak jadi gusur Kampung Pulau. Makanya kemarin masih banjir kan. Kami dicaci maki di TV, di media, Kampung Pulau masih banjir, daerah lain nggak banjir. Ya nggak apa-apa caci maki saya, tapi begitu rusun jadi, ya Anda harus pindah dong sesuai janji kan. Nah itu kamu nggak mau pindah gimana? Saya paksa. Makasih Pak Ahok. Rusun sudah jadi, tetapi kenapa tidak mau pindah juga? Pak Ihsan kenapa tidak mau pindah, Pak? Tadi yang saya katakan, bukan tidak mau pindah. Permasalahannya di Kampung Pulau adalah tanah kelahiran dan juga rumah-rumah kami. Di situ kami tinggal bisa tenang, tidak ada biaya sewa. Nah kalau pindah, kita kan harus sewa. Tapi bukan berarti nolak. Kalau tuntutan kami diterima untuk ganti rugi tanah dan bangunan, kami siap aja. Oke, jadi mau pindah, tapi satu ganjalannya soal ganti rugi ini. Oke, Kang Yayat mungkin Anda bisa berkomentar. Permasalahannya saya bisa memahami perspektif dari Pemprov DKI Jakarta. Meminta ganti rugi atas sertifikat yang dalam tanda kutip tidak jelas. Legalitasnya, aspek legalitasnya. Karena tadi berasal dari lurah dan lain sebagainya. Lalu apa titik tengahnya? Pertama ini persoalannya pada aspek psikologis warga. Prinsipnya warga bersedia pindah. Itu kata kunci. Menormalkan sungai artinya juga menormalkan kehidupan. Dengan pindah mereka mendapatkan tempat yang lebih baik. Cuman ada perubahan secara psikologis. Tadi punya rumah tidak perlu bayar kontrakan, pindah ke rumah susun, mereka harus bayar kontrak. Nah, yang perlu dicari jalan tengahnya adalah bukan sekedar memindahkan, tapi bagaimana keberlanjutannya. Di tempat rumah susun yang baru itu misalnya, mereka punya usaha. Apakah di tempat baru ada ruang untuk usaha atau tidak? Di tempat yang lama mereka bisa buka warung, apakah tepat? Jadi keberlanjutannya. Masalah psikologis ini mungkin akan berangsur-angsur akan hilang ketika mereka mendapatkan jaminan di tempat yang baru itu lebih baik. Oke, Kang Yayat, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya fasilitas atau kenyamanan yang selama ini dimiliki oleh warga adalah atas sesuatu yang ilegal atau tidak punya dasar hukum? Apakah kita harus dalam tanda kutip memanjakan itu? Ya, pertama begini, saya prinsip mengatakan memang aturan harus dijalankan. Pengetahuan warga tentang mana yang benar di atas tanah negara atau tidak, itu kan tidak pernah ada yang tahu. Di sini sebetulnya ada kelalaian negara. Ketika pembiaran itu terjadi di seluruh bantaran sungai kita, ketika tidak ada sentuhan di awal-awal, seharusnya kan yang dilakukan sekarang atau ke depan nanti pencegahan supaya bantaran sungai itu bebas dari pemukiman-pemukiman ilegal. Itu harusnya masuk di awal. Nah, terjadi kevakuman cukup lama, terjadi kebutuhan rumah yang sangat mendesak, dan orang sekali lagi mengatakan sangat sulit mendapatkan rumah di Jakarta karena harganya sangat mahal. Pilihan mereka adalah memilih pada kantong-kantong yang dianggap murah, nyaman, walaupun dianggap tidak layak dan daerah bencana. Jadi dari aspek sosiopsikologisnya kita mengatakan apakah benar atau salah, menurut mereka benar atau salah itu relatif. Kalau kebenaran dari sisi hukum seharusnya memang ada solusi. Supaya tidak ada yang lagi tinggal di bantaran sungai, Pemprov DKI atau dukungan pemerintah pusat harus mampu menyediakan penyediaan rumah murah. Itu yang penting. Pak Ishak, saya ingat pernyataan dari Ahok begitu ya, Gubernur DKI Jakarta, bahwa dulu meminta rusun, kemudian sudah disediakan rusun. Setelah rusun sudah ada, kemudian meminta lagi ganti rugi. Nanti bisa minta lagi apa begitu ya. Nah ini soal ganti rugi Pak, yang disebut-sebut adalah 25% begitu ya. Tapi masalah aspek legalitas juga itu sebagian besar juga masih dipertanyakan. Adakah ruang negosiasi Pak? Artinya tidak saklek 25% atau bagaimana ketika nanti Pemprov menilai ada kerohiman begitu ya istilahnya. Adakah ruang negosiasi? Begini, kata-kata 25% itu adanya kalau nggak salah di Pergub. Kami sebagai warga yang telah menyerahkan ke
lembaga bantuan hukum tidak menyebut angka 25%. Oke. Pokoknya kami berjuang untuk mendapatkan ganti rugi semaksimal, sewajarnya, dan tentu seperti janji pada saat sosialisasi itu bulan April tahun 2013 yang diadakan di kantor kecamatan, itu jelas semua diganti. Pokoknya nggak ada kata tidak diganti. Terus di situ juga dikatakan artinya pertama memang semua diganti dan tingkatan daripada... Pak, mohon maaf, kata semua diganti itu statement dari siapa, Pak? Dari saya menangkap dari sosialisasi itu. Jadi karena yang tadi saya katakan tidak ada satu kata pun mengatakan ini tidak diganti. Nah, ini kebetulan boleh saya sambung nggak? Ya, terkait dengan saya mau menambahkan Pak terkait apa yang Bapak katakan di sosialisasi 2013, saya punya datanya bahwa pada saat itu Pak Edi Sudrajat, Kepala Unit Pelaksana Pembebasan Tanah Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta menyatakan bahwa sesuai Pergub nomor 193 tahun 2010. Namun Pergub ini diganti dengan nomor 190 tahun 2014. Dalam Pergub 190 dijelaskan jika pembebasan lahan belum 75%, maka Pergub 173 tidak berlaku, artinya tidak ada ganti rugi. Tapi jika sudah 75%, maka masih dapat ganti rugi. Nah, berarti interpretasinya ada interpretasi yang berbeda dari pada saat sosialisasi ini. Kang Yayat menangkapnya seperti apa? Ya, itu tadi konteks peraturan gubernur terkait persoalan ganti itu mungkin multitafsir. Nah, ini kan aturan itu harusnya menjadi pegangan panduan ketika ada kata ganti rugi misalnya kan. Tahu-tahu di ujungnya tidak ada ganti-ganti. Nah, ini kan ada perubahan. Jadi sebetulnya masyarakat di awal itu berpegangan kepada peraturan yang di awal disosialisasikan. Tetapi dalam realitas terakhir ini tidak ada sesuatu apa yang seperti dijanjikan dalam peraturan yang berlaku. Nah, menurut saya sekarang kan konteksnya apakah masih ada ruang negosiasi atau tidak? Saya dengar masyarakat akan melakukan upaya hukum. Tapi dalam prakteknya yang kita lihat harusnya masih dibuka ruang untuk negosiasi. Walaupun gubernur mengatakan tidak ada negosiasi. Saya melihat ini model ini menarik. Menariknya apa? Kalau Kampung Pulau itu sukses dalam upaya relokasi dan memindahkan rumah susun sesuai harapan, ini akan berdampak pada penataan seluruh sungai sampai TB Simatupang. Karena ada lebih kurang 18 km koridor itu harus ditata ulang. Nah, kita harus belajar dari kasus Kampung Pulau ini terkait satu, peraturan apakah bentuk ganti rugi perlu diberikan atau tidak. Itu Pergub yang sebelumnya. Tapi kan dengan kebijakan gubernur sekarang ternyata ruang itu tidak diberikan. Jadi orang melihat, loh ada yang perbedaan. Nah, disinilah sebetulnya ketegasan pemerintah melalui Pergub untuk menegaskan kembali ketentuan mana yang menjadi rujukan agar warga punya pegangan dalam hal ini. Jika tadi Pak Ishak menyatakan bahwa sebenarnya kami warga mendukung kok normalisasi begitu ya. Nah, lalu tapi resistensinya luar biasa sampai rusuh begitu ya Pak tadi. Nah, adakah kemudian langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan solusi yang sama-sama baik untuk kedua belah pihak, warga juga tidak menentang seperti ini? Apa sebenarnya kuncinya? Kita akan bahas, namun setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali.